Lanjutkan lagi pengajian Babul Hadisnya. Sekarang membahas tentang keutamaan masjid. Kemarin setelah membahas tentang hari Jumat, keutamaan Jumat, sekarang keutamaan masjid nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Hadi Asyara fi Fadilatul Masajid. Bab yang ke-11, keutamaan masjid. Qala Nabi, berkata Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu rumahnya setiap orang mukmin. Qala Nabi, idza ra'aitum rajula mulajimal masjidi fashidu lahu bil iman. Jadi ketika kalian melihat seorang laki-laki selalu mengkonsistenkan menuju masjid, maka kalian harus menyaksikan laki-laki tersebut dengan iman. Waqala Nabi, dan Nabi berkata, man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Tuh. Barang siapa yang berbicara bi kalami dunya dengan ucapan dunia, masalah tesis, masalah skripsi, masalah utang, masalah kredit diomongin di dunia. Diomongin di mana? Fil masjid, tentang dunia ya, di masjid. Ngomongnya di masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, maka Allah akan menghapus amalnya 40 tahun. Waqala Nabi, dan Nabi berkata, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil lagwi wal jur. Bahwasanya kata Nabi, para malaikat itu marah bersama orang-orang yang berbicara di masjid dengan ucapan yang bersanda gurau, wal juri, bahkan ucapan yang kotor. Waqala Nabi, dan Nabi berkata, syirul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Paling jelek-jeleknya bumi itu ya pasar, dan paling bagus-bagusnya bumi itu masjid-masjidnya biqa. Nabi berkata, bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Tatkala seorang masuk di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk dahulu sehingga kalian sholat 2 rakaat, yaitu sholat at-tahiyatul masjid. Jangan lupa tuh sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, waqala Nabi, dan Nabi bersabda, irtafa'atil masajidu saqiyatan min ahlihal ladina yatakallamuna fiha bikalami dunya fastaqbiluha malaikatu fatakulu irji'i faqad bu'isna bihalakikum. Kata Nabi, irtafa'atil masajid atau urtufiat, masjid-masjid akan diangkat. Syakiyatan, karena manusia itu syaqiyah. Jadi syaqiyah itu ragu min ahliha, dari ahlinya masjid, yang mana mereka itu alladzina yatakallamuna, yang sering membicarakan di masjid tentang kalam-kalam dunia, ngomongin masalah dunia, ngomongin masalah utang di masjid, ngomongin masalah kredit dan lain-lainnya rumah tangga di masjid. Wa yastaqbiluhal malaikatu, maka kemudian malaikat menghadapnya dan malaikat berkata, irji, kembalilah engkau masjid, faqad bu'isna bihalakikum, atau irji, kembalilah kalian, orang-orang yang syaqiyah, orang-orang yang ragu tadi. Qad bu'isna, sesungguhnya kami diutus bihalakikum, untuk menghancurkan kalian. Waqala Nabi, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika ad-dau'u fil masjid. Barang siapa yang menghidupkan lampu masjid, jadi lampu masjid dihidupin dengan kira-kira ukuran sesuatu yang telah dia berputar-putar di masjid fil aini, menurut pandangannya, ada lampu dihidupin, menurut pandangannya, lam tazal malaikatu, maka terus-menerus malaikat meminta ampun selagi lampu itu bercahaya di dalam masjid. Masya Allah. Waqala Nabi, dan Nabi bersabda, man basata hasiran fil masjid, barang siapa yang menggelar tikar di masjid, lam tazalil malaikatu, maka terus-menerus malaikat tastaghfiru, meminta ampun lahu kepada seseorang yang menggelar tikar, madama dzalikal hasir, selagi tikar itu ada fil masjid, di dalam masjid. Jadi ketika tikar itu ada di masjid dan itu dari sedekah kamu atau kamu yang menggelar, selama tikar itu ada, selama itu malaikat meminta ampun.
kepada Allah atas dosa-dosa kita. Wa qala Nabi, dan Nabi berkata, man akhraja qadratan minal masjid biqadri ma yaduru fil aini akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubihi. Barang siapa yang membuang kotoran dari masjid dengan ukuran sesuatu yang telah ia lihat dari matanya, maka Allah membuang dari besar-besarnya dosa-dosanya. Jadi dibuang dosanya juga. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, la taj'alu masajidakum katuruk. Jangan jadikan masjid kalian seperti jalan. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, lanjutkan lagi sekalian. Nambah ya. Al-babu tsani asyara fi fadilatil amaimi. Bab yang selanjutnya ke-12 menerangkan tentang keutamaan menggunakan sorban, kepala ya. Kalau Nabi bersabda, Nabi al-amaimu tijanul arabi. Sorban adalah mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'u al-amaima wada'u izzahum. Apabila mereka meletakkan sorban, maka mereka meletakkan kehormatan mereka. Wa qala Nabi, dan Nabi berkata, ta'ammamu, bersorbanlah kalian, fa innal malaikata ta'ammamat, bahwasanya malaikat juga bersorban. Wa qala Nabi, dan Nabi bersabda, innallaha ta'ala wa malaikata yusholluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Bahwasanya Allah Ta'ala dan serta malaikat Allah, mereka mendoakan orang-orang yang menggunakan sorban pada hari Jumat. Wa qala Nabi, dan Nabi bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu ala qolanis. Perbedaan antara kami orang muslim dan antara orang musyrik yaitu menggunakan sorban di atas qolanis itu kayak orang Nasrani ya, kayak orang Yahudi yang pakai topi di atas tuh yang kecil. Qolanis peci ya. Wa qala Nabi, dan Nabi bersabda, sholatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Para malaikat membaca salawat terhadap orang-orang yang menggunakan sorban pada hari Jumat. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, rakaatani bi amaimatin khairun min sab'ina rakaatan bila imamah. 2 rakaat dengan menggunakan sorban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan sorban. Wa qala Nabi, ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammamu. Bersorbanlah kalian, kata Nabi, maka sesungguhnya setan itu tidak bersorban. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, al-amaimu simal malaika. Sorban adalah ciri malaikat. Farsaluha khalfa dhuhurikum, maka gelarlah kalian di bawah pundak kalian. Wa qala Nabi, dan Nabi bersabda, tasumu fa innal malaikata qad tasawwamat. Ratakanlah oleh kalian, maka sesungguhnya malaikat telah meratakan surbannya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, nuhiya anil iktiati wa amara atau naha wa amara anil iktiati wa amara bitalahi. Nabi melarang anil iktiat. Iktiat itu menggunakan di bawah dagu, dan Nabi memerintahkan digunakannya sampai digelar ke pundak. Allah alam bisawab.